Nah, saya ulang sekali lagi. Kesibukan kalian sekarang ini cenderung membuat kalian tidak punya waktu untuk diri kalian sendiri. Kalaupun ada waktu, itu lebih kepada fisik kalian. Apa fisik, kebutuhan fisik yang kalian punya waktu? Mandi, gosok gigi, ngilangin komedo, apa lagi? Mikirkan jerawat bagaimana supaya jangan berkembang. Gimana caranya hidung pesek terkesan mancung. Nah, itu yang dimaksud dengan kalaupun ada waktu untuk diri sendiri. Nah, disitulah yang kita buat. Selebihnya kita tidak pernah mendiskusikan diri kita, minimal dengan diri kita sendiri, apa yang akan terjadi padaku nanti 10, 20, 30, atau di saat kematian sudah datang, di alam barzah, atau nanti di mahsyar. Ini betul-betul terhalang oleh berbagai kesibukan kita yang luar biasa. Negeri kita ini juga cenderung mengarahkan kita secara halus, ini yang harus hati-hati ya, untuk mengira bahwa kebutuhan mendasar yang paling utama dalam hidup kita itu adalah urusan ekonomi. Sehingga semua kali-kalinya adalah perut. Agama, akidah itu sudah bergeser dari urusan hati menjadi urusan perut. Siapa ustadz yang paling hebat di tengah kita? Ustadz yang paling banyak subscribernya, ustadz yang paling banyak didengar orang ceramahnya. Padahal ketika kita bicara seorang alim ulama, pertama Allah Quran sudah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama, bahwa sebenarnya yang paling takut sama Allah di antara hambanya itu adalah para ulama. Ciri ketakutan itu ditunjukkan salah satunya dengan akhlakul karimah dan kuatnya ibadahnya kepada Allah. Kenapa ada orang suka berzina, suka korupsi, suka mabuk, suka kungfu, tidak peduli sholat? Itu karena dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, itu artinya apa? Bahwa tempat di mana seharusnya tertanam rasa takut itu sudah kering. Apa tempat itu? Hati. Adakah kita berpikir atau bercita-cita atau membayangkan bahwa sebenarnya sehari-hari, coba bayangin ini, kita mulai ngaji kalau hitung standar formalnya jam 7 pagi, maksimal jam 8 kita sudah harus selesai. Kalian pasti tidak datang dari satu titik yang sama, tidak sedikit mungkin, walaupun ada tempat di mana kalian nge-base campnya di situ, tapi ada yang datang dari berbagai tempat. Atau untuk pengajian ini kalian sudah harus mempersiapkan diri sejak subuh. Kira-kira begitu. Pertanyaannya pertama, ini kepentingan apa? Ini mohon maaf ini ya, ini sekedar evaluasi pagi dulu. Kalian heboh kali karena begitu saya pulang kemarin pengajian pertama kita, saya pulang, saya jalan dari sini, saya ketemu beberapa kalian yang jalan kaki itu ke tempat kita kerja itu. Sebenarnya kalian mau ngapain sih? Nah gitu kalau bahasa bebas. Kok pagi-pagi ngoyo-ngoyo datang ke masjid ini, kemudian ikut pengajian dikelola oleh perusahaan kita atau toko kita? Pertanyaannya, kalian mau ngapain? Kalau nggak ngaji kenapa rupanya? Coba lagi. Apa yang kalian cemaskan? Apa yang kalian khawatirkan? Mohon maaf, kalau ini kita gali lebih jauh, kita akan ketemu, benarkah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah? Nah, kan kembali kesimpulannya bahwa sepertinya kayaknya nggak lillah ini ya, ya kan? Kira-kira lillah nggak ya? Bahwa kita datang kemari karena Allah nggak ya? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena jangan takut. Ini sekedar ngaji aja, ini apa namanya, mengevaluasi ini. Artinya saya ingin mengajak kalian untuk pergi kepada satu tujuan yang jauh lebih, kalian lebih stabil di situ. Karena begini, sama seperti ketika kalian sebagai sales ngadapin orang yang belanja, kira-kira bisa nggak jadi sales itu mukanya merengut? Kemarin saya pergi ke satu perjalanan dakwah dan kemudian singgah beli souvenir oleh-oleh lah.
Istri saya kesal sekali karena penjaga tokonya itu tidak ramah. Dek, ini pakaian untuk anak setahun di mana ya? Sana aja Bu, tengok sebelah sana. Apa dia bilang? Di Medan kita itu kalau sudah bertanya, kita diantar. Itu yang dia rasakan. Sebenarnya saya bilang bukan di Medan, paling yang pernah dia pergi di Medan. Tidak semua di Medan seperti itu. Kenapa yang satu ini bilang sana aja Bu lihat? Bukan tidak mungkin, frame berpikir dia bahwa itu enggak urusanku, itu urusan yang di bagian atau di seksi urusan pakaian anak-anak. Urusanku ini souvenir, gelang, apa, cincin apa semua. Ngapain aku ngurusin itu? Kira-kira kalau pendekatan hidup yang begini nyaman enggak? Interaksi sosialnya jadi kaku. Itulah kenapa apa kira-kira value itu artinya apa? Nilai, prinsip. Kalau stimulus, motivasi, pendorong utama supaya saya ini memang biasa senyum. Bukan karena saya sales maka saya senyum, enggak. Kenapa ada SPG yang bajunya hampir telanjang, yang dijual cuma bonbon doang? Serius loh, saya bukan sedang bercanda. Saya pernah ngelihat itu. Yang ditawarin cuma jual bonbon sama jual rokok. Tapi roknya hampir bukan rok sama celana dalamnya susah bedain. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaannya, kenapa dia sampai sebegitu-gitunya? Kembali kepada value. Value apa? Nilai apa yang dia anut dalam hidupnya? Mohon maaf ini mungkin jorok, jijik. Saya kemarin baca artikel gilanya orang-orang gila di Dubai. Dubai adalah satu kota di Uni Emirat Arab yang sedang berkembang pesat menjadi satu kota modern, terlepas dari moralitas Islam sesungguhnya. Salah satu kebiasaan orang gila, saya bilang orang gila ini. Kenapa saya bilang orang gila? Karena mereka ini punya duit bingung mau dibuang. Kemana buang duit? Maka salah satu kesukaan mereka adalah mencari selegram kalau selegram gitu ya, selebriti hebat baik di sosmed, di muka bumi. Dari berbagai negara mereka cari. Dan rata-rata yang dicari perempuan tentunya. Kalau sudah ketemu dan mereka naksir, diundang datang ke Dubai. Terus apa? Kerjaannya cuma sebentar aja, nggak banyak. Paling butuh waktu 10 menit, 15 menit. Dibayar sekitar $25.000. Berapa lah itu duitnya? $25.000 itu berapa? Sekitar lebih kurang ya, mohon maaf saya tidak tahu persis, 300 juta. Kalau mau boleh daftar. Tapi khusus yang perempuan. Kerjaannya apa? Jadi toilet. Tahu, jadi toilet. Mulutnya jadi tempat nampung kotoran orang gila itu buang air. BAB sama BAK. Gila enggak itu? Tapi gilanya memang ada yang mau. Itu pula lagi. Sudahlah itu perilaku gila. Jadi dia memang sengaja, mohon maaf dia berbaring, kemudian si orang gila ini buang air. Kemana? Ke mulut dia buang air. Ya apa istilahnya ya, buat sensasi gitu. Udah bingung buang duit. Si yang buang kotoran sama yang tidak buang, yang nampung kotoran itu sama gilanya itu. Gila dalam bahasa apa? Kalau bahasa Quran, jahiliyah. Tolol, bodoh, goblok, tapi tolol secara moral. Mereka punya duit. Mereka bisa buat apa saja. Apa yang mereka mau mereka bisa buat. Tapi pertanyaannya kembali, apakah mereka tenang dengan hidup mereka? Tidak. Pernah dengar ada artis di Indonesia, cantik jelita, bening mukanya, kaya raya, tapi narkobaan, nyabu. Ketika ditangkap ketahuan, apa dia bilang? Saya stres. Coba bayangin.
duitnya banyak, mukanya cantik, tapi stres. Solusinya nyabu. Kenapa banyak artis terjebak ke sana? Kenapa banyak orang hebat kejebak ke sana? Karena di saat ketika kita mengira dia punya segalanya, ternyata dia kehilangan segalanya. Itu yang kalian harus hati-hati. Karena orang hebat di mata Allah atau orang bahagia itu tidak terletak pada berapa jumlah duit yang dia punya. Cobalah perhatiin tuh, banyak orang makin kaya, celananya makin koyak-koyak. Ya, ada perempuan kaya raya tapi bajunya macam dimakan tikus. Kalau ditanya mana lebih bagus sebenarnya, celananya dengan celana pengemis, sama, nggak jauh beda. Mohon maaf saya, ada celana laki-laki bahkan perempuan yang koyaknya dari sini kemari, dikoyak di sini, kemudian dibelel-belel, itu dipakai, dan ini celana orang hebat loh. Itu yang saya bilang tadi, gila nggak itu? Duitnya banyak, tapi yang dipilih celana orang kaya. Kenapa nggak dipilih, nggak rebutan celana gelandangan, celana orang gila di pinggir jalan? Masya Allah. Apa yang hilang dari mereka sebenarnya? Diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud hilang diri mereka sendiri? Mereka kehilangan orientasi dalam hidup mereka, apa yang seharusnya mereka lakukan dan membuat mereka bermakna. Berapa banyak orang yang seperti ini, mohon maaf saya, hidupnya kayak binatang. Kalau bahasa Quran, zarhum ya'kulu wa yatamatta'un kama ya'kuluna al-an'am. Biarkan mereka makan dan senang-senang seperti binatang. Maaf cakap, ayolah, yuk kita bicara. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki ini setiap hari berzina dengan perempuan yang berbeda. Setiap hari. Pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang, malam, sore. Berapa lama dia bisa bertahan dengan itu? Jenuh loh. Secantik apapun istri atau secantik apapun pasangan hidup, sekaya, ternyata orang banyak kehilangan. Ada orang duitnya banyak, mobilnya rame, yang dicari mobilnya klasik, mobil-mobil nggak dipakai dibeliin. Saya dulu punya teman suka kali beli mobil, bahkan traktor yang rusak dibeli. Duitnya banyak. Apa hobinya? Setiap hari cuma membengkelin traktornya itu. Sebenarnya dia sedang ngapain? Itu yang saya bilang, dia sedang ingin mencari kenyamanan, ketenangan yang hilang dari hidupnya. Nah, level kita ini kan masih buru dunia. Yang kita buru dunia. Kalau yang kita buru dunia, itulah kita kadang-kadang cuma pakai cincin sebiji sudah mentalnya tangan luar biasa, asal ngomong tangannya selalu. Itu kenapa? Karena masih pamer dunia. Pamer kendaraan, pamer harta, pamer. Saya punya teman kerjaannya bentar-bentar pamer nomor rekening. Nih, duit saya lagi sekian nih. Saya bilang, ini orang levelnya cetek ini. Siapa orang yang levelnya tinggi? Orang yang cuma punya satu harga diri. Apa harga dirinya? Harga dirinya ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya begini, yang dicari bukan kaya. Yang dicari bukan kedudukan di antara makhluk. Dia mencari posisinya di hadapan Allah dan dia mau posisinya naik terus di mata Allah. Kenapa? Karena dia tahu sekaya-kaya orang mati. Sehebat dan setinggi apapun jabatan orang meninggal. Rame hartanya. Saya Masya Allah, kita ini kan sedang berjalan pada posisi menuju kematian. Langkah-langkah hidup, datang hari Selasa, datang hari Rabu, datang hari Kamis, terus berulang-ulang. Sebenarnya tidak berulang, kita terus melaju kepada satu titik yang di situ kita akan berhenti jadi manusia hidup. Dan apa yang akan dikenang di situ bukan berapa jumlah harta kita,
Dunia ini silih berganti orang-orang kaya yang mati. Dunia ini silih berganti orang-orang yang punya jabatan yang mati. Tapi siapa yang paling banyak dikenang? Quran ini kalau ditanya siapa yang disebut-sebut namanya, ada sih orang kaya yang disebut-sebut namanya. Tapi orang kaya yang dibenamkan harta dan dirinya ke dalam tanah, siapa itu? Korun. Ada orang yang disebut-sebut jabatannya, tapi Allah hinakan dia. Siapa orang? Nah ini dia. Jadi sebenarnya apa yang paling sejati yang dicari orang sekarang? Ini sebenarnya kalau diskusinya saya buat lebih dialog, ini dapat ini. Kalau kalian sales marketing di toko, terus ada orang datang yang cuma nengok-nengok saja, sama orang datang yang mau belanja, kira-kira mana kredit pelayanan yang kalian berikan lebih tinggi? Kepada siapa? Yang nengok-nengok saja atau yang mau belanja? Saya yakin bisa jadi 90% lebih jawaban kalian kepada yang mau belanja. Yang nengok-nengok saja, aku jijik kali dengan mukanya. Dia saja setiap hari aku tengok ke toko kita ini, tak pernah belanja. Nanti bertanyanya rame. Nanti kak, tolong kak, ini pembeli kan raja kak, ini kak, tolong kak. Tapi nanti habis itu dia pulang, udah kau aja lah. Nah begitu. Padahal sebenarnya tidak loh. Gripnya harus sama itu. Persoalannya siapa yang harus mendapat perhatian? Siapa yang sedang berada di momentum kita ini. Dan kita tetap senyum karena yang nengok-nengok saja bisa jadi dia punya nilai promosi yang cukup tinggi. Satu hari ketika ada orang mau belanja, ke toko sana saja, sana bagus. Oh pernah belanja? Enggak, cuma pedagang atau penjualnya ramah. Harganya juga luar biasa bagus. Saya tahu betul, saya tiap hari jalan ke sana dan mereka selalu melayani kami dengan baik. Walaupun aku enggak pernah belanja 1 rupiah pun. Tapi itu tadi, ketidaksabaran sering membuat kita menilai orang dari penampilan. Padahal Islam bilang jangan begitu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat tampilan, tidak melihat fisikmu, tidak melihat stylemu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Kalau sekedar penampilan bisa nipu. Gak percaya besok pagi subuh pergilah pakai jubah ya, yang laki-laki. Pakai sorban, bawa tasbih. Sebelum masuk waktu subuh sudah ke masjid, duduk di saf depan sini. Cari masjid yang gak kenal kita. Itu nanti kalau sudah mulai mau sholat, itu imamnya agak gemetar. Nepuk bahu kita, Mas, Pak, Ustaz silakan. Padahal kita cuma modal tasbih, modal jubah sama sorban doang. Fatihah belum hafal. Kenapa? Orang penampilan. Dan sekarang ini zamannya penampilan. Kafe mana yang paling banyak dikunjungi orang? Yang paling mampu memberikan fasilitasi yang menyenangkan. Makanya sering saya mengatakan sebenarnya banyak kafe itu yang dia jual suasana, bukan cita rasa. Kalau cita rasa itu belum tentu mereka bisa menikmati atau mendapatkan itu semua. Baik ya. Nah sekarang ini nggak panjang-panjang ini. Saya sengaja tidak panjang-panjang. Paling maks 30 menit. Dan waktu saya 5 menit menuju 30 menit. Habis itu kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita bubaran. Ya. Karena saya melihat itu lebih segar untuk kalian. Poinnya nanti ini berkelanjutan, insya Allah. Kalau Haris mengundang saya lagi, saya datang insya Allah. Jangan takut, insya Allah. Kalau di Medan saya datang. Apa yang harus kita bangun? Value, prinsip. Apa prinsip yang membuat kita jadi lebih bermakna? Jawabannya sederhana. Cobalah tetapkan berapa harga dirimu. Itu saja. Kalau tadi ada anak perempuan yang harga dirinya senilai $25.000, di Indonesia pernah sampai musim pelacuran kalangan artis, ingat nggak berapa tahun yang lalu? Ada yang harganya 25 juta, ada yang harganya 80 juta, ada yang harganya 50 juta,
Ada yang harganya 250 juta, tapi maaf cakap, walaupun harganya tinggi, kelasnya tetap pelacur. Itu saja, nggak lebih. Walaupun mukanya bening, fungsinya ya pelacur. Maaf cakap, cuma dipakai badannya untuk senang-senang doang. Dan orang tidak menetapkan harga dirinya lebih tinggi dari itu. Ada orang duit tidak punya, jabatan tidak punya, tapi harga dirinya tinggi. Kenapa? Karena dia tidak jual diri kepada makhluk, dia jual dirinya kepada Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, kata Allah. Dan sebahagian manusia itu ada yang menjual dirinya kepada Allah saja. Apa yang dia cari? Ridho Allah, ibtigha'a mardatillah, ridho Allah saja. Kalau kalian jual dirinya kepada Allah saja, enggak usah kalian berpikir bagaimana supaya jadi sales marketing, jadi pedagang, jadi enggak. Kalian akan menjadi yang terbaik bukan cuma waktu berdagang, tapi pada waktu di WC pun kalian akan terbaik. Waduh, saya baru makan jengkol nih, sementara saya harus buang air di WC umum. Ini gimana caranya supaya saya kelihatan buang airnya ini orang muslim? Gimana caranya? Saya baru makan jengkol, udah jengkol campur peti pula lagi, ada tauco peti lagi. Jengkolnya digulai, petinya ditumis. Terus mau buang air di kamar mandi masjid. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, secara pribadi saya tidak akan meninggalkan WC atau toilet sebelum akhirnya tidak ada bau sama sekali yang harus saya wariskan kepada pendatang WC setelah saya. Kedua, faktanya bagaimana WC yang ada, mohon maaf ini ya, WC di masjid dengan WC di hotel dengan WC di satu restoran besar yang ternyata kenapa di sana nggak bau ya? Apa di sana orang buang airnya pakai wangi bunga melati? Enggak. Jadi kalau begitu apa masalahnya? Ternyata fasilitas WC-nya. Pertama, disediakan alat-alat atau bahan-bahan yang membuat apapun yang dibuang ketika disiramkan tidak bau lagi. Atau ada petugas yang khusus jaga WC. Pertanyaannya kalau gitu siapa yang lebih dalam tanda petik Islami ngelola WC? Hotel yang dibangun oleh orang yang bukan muslim atau masjid yang kita bangun dari dana infak? Ini mohon maaf, ini agak radikal ini ngomongnya. Kira-kira, mohon maaf, kita masuk WC masjid lebih sering, mohon maaf ini, begitu masuk udah sesak apa semua, ya Allah, gredelnya nggak ada, paksa mencagak kaki, terpaksa nyandar kemari. Kenapa? Karena pintunya tidak tertutup, gak nyaman di situ. Saya ada satu masjid ini, mohon maaf ini mungkin gak bagus ini kalimatnya, tapi memang itu fakta. Sampai sekarang kalau saya lewat masjid itu yang saya ingat, saya pernah gak jadi masuk WC karena baunya luar biasa di masjid itu. Coba image yang muncul di pikiran saya gak bagus. Tapi coba cari restoran-restoran berkelas di Medan, kemudian atau hotel atau apa, coba pergi ke toiletnya. Nggak usah toilet di dalam kamar, toilet yang di fasilitas umum. Apa yang hilang dari kita kalau begitu? Kita tidak jual diri sama Allah. Mereka tidak jual diri sama Allah, tapi mereka merasakan manfaat butuhnya itu dilakukan dengan the best. Kita tidak jual diri sama Allah dan tidak melakukan sesuatu dengan yang terbaik. Akibatnya kita biasa-biasa saja, nggak ada luar biasanya kita, nggak ada istimewanya kita. Dalam ngurusin kebersihan, teorinya Islam agama yang bersih, sebahagian dari iman itu adalah kebersihan, tapi fakta di lapangannya kita jorok. Dalam bicara teamwork, tim kerja, bahwa sebenarnya dianjurkan kepada kita bahwa kita harus saling mendukung satu sama lain seperti bangunan yang saling mendukung satu sama lain. Faktanya kita saling dukunin satu sama lain. Mohon maaf walaupun tidak semua.
Kita nggak senang kalau kawan kita sukses. Gimana caranya kawan sukses ini harus tungkir balik dan digantikan dengan posisi kita. Itu yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kita dengki, kita dendam, kita benci, kita tebar gosip, kita tebar fitnah supaya orang hancur dan kita menang. Padahal sebenarnya kita sedang menghancurkan komunitas kita. Oke ya, mohon maaf, ini pendahuluan lagi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga satu kata. Kalau begitu, ayo kita mulai menjual diri kita kepada Allah. Caranya, gunakan semua potensi yang kita punya untuk menunjukkan kelas kita bahwa kita yang terbaik. Senyumlah every time. Jadi bukan karena lagi berjualan. Sabarlah terhadap semua orang, bukan karena jadi guru TK saja. Karena ada orang jadi guru TK, ngadapi anak TK dia sabar, tapi begitu pulang ngadapin anak sendiri dia stres. Nah, itu maksudnya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.